Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Kalian telah membahas soal yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan hari ini saya akan memberikan jawaban sekaligus membahas soal yang saya berikan. Soal nomor 1. Kalimat yang berisi fakta ditandai dengan kalimat nomor berapa. Ingat, fakta itu harus disertai data. Data bisa berupa angka. Yang terlihat ada angkanya itu ada di nomor 1 dan 3. Ya. Kita coba baca satu-satu. Kalimat nomor 1. Dalam APBN 2012, defisit ditetapkan 124 triliun rupiah. Ada kata ditetapkan, sebenarnya ini sudah menjadi sebuah jawaban, berarti jawabannya adalah A1 ya. Sekarang soal nomor 2. Kalimat yang berisi opini dalam paragraf di atas adalah, opini itu baru berupa pendapat. Coba kita lihat yang pertama. Terobosan teknologi komunikasi membuat orang zaman sekarang berinteraksi dan melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan pada 2 hingga 3 dekade silam. Ya, ada 2 hingga 3 dekade silam. Itu sudah menunjukkan angka, waktunya disebutkan, itu fakta. Sekarang nomor 2. Bahkan masih terbuka lebar peluang untuk menjelajah dan mengembangkan inovasi baru. Itu juga fakta. Sayangnya, sebagian warga masyarakat terkadang terhambat untuk menikmati kemudahan terobosan teknologi tersebut. Ada kata sayangnya, itu berupa pendapat. Ya. Hal ini disebabkan itu memperkuat pendapat, berarti itu nomor 4 itu berupa fakta. Memperkuat pendapat tersebut. 5. Ada kata alhasil. Alhasil itu juga berupa pendapat. Berarti jawabannya adalah B3 dan 5. Soal nomor 3. Ungkapan yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah, kita kalau ada soal semacam ini berarti kita harus baca teksnya. Untuk sementara penggunaan BBM non-subsidi hanya wajib bagi kendaraan plat merah, sedangkan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan plat kuning masih tetap boleh menggunakan BBM bersubsidi. Ini hanya upaya kecil untuk menghemat anggaran karena jumlah mobil dinas tidak banyak. Padahal sebenarnya untuk menaikkan harga BBM pemerintah sudah memiliki payung hukum yang kuat. Kalau ini soalnya mudah ya, berarti jawabannya adalah E. Sekarang soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kita baca ilustrasinya. Di antara teman-temannya, Nanda dikenal sebagai anak yang rajin. Setiap malam, ia selalu belajar sehingga ketika ada ulangan mendadak, ia sudah siap. Ia juga selalu menyiapkan perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Jika akan ada ulangan di hari Kamis, ia akan mempersiapkannya sejak Senin. Ia selalu berhati-hati dan berusaha untuk mempersiapkan diri jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Mana peribahasa yang sesuai? Jelas jawabannya E ya. Ingat sebelum lena, hemat sebelum habis. Kalau A, B, C, dan D itu tidak masuk. Kalau kalian mau mengerjakan soal peribahasa harus cermat dalam membaca soal atau teksnya. Soal nomor 5. Tema puisi tersebut, ya. Dunia mengeluh, aku mendengar keluhannya. Namun yang aku tak habis ngerti, kenapa keluh itu memenuhi mulutku? Wah, tiada aku sanggup membenci dunia dengan alasan yang sama. Kenapa aku mencintai dia? Tema puisi tersebut adalah, apakah sebuah ketabahan? Bukan ya. Kebencian juga? Bukan.
Keputusasaan juga bukan, kesedihan juga bukan. Jadi jawabannya adalah kegelisahan. Kegelisahan seorang tokoh bernama Aku. Soal nomor 6. Majas yang digunakan dalam puisi di atas adalah: Ibu, engkau mata air kehidupan. Ibu itu diibaratkan dengan engkau atau dibandingkan dengan engkau mata air kehidupan. Ibu diibaratkan dengan mata air kehidupan, tapi tidak menggunakan kata pembanding. Berarti jawabannya adalah metafora. Satunya lagi, teduh bagaikan embun surgawi. Ini juga perbandingan, tapi menggunakan kata pembanding. Berarti jawabannya adalah simile. Berarti metafora dan simile. Jawabannya D. Sekarang soal nomor 7. Urutan secara deduktif. Kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, yaitu kalimat yang bersifat umum. Coba kita lihat identifikasi mana kalimat yang bersifat umum. Terlihat ada di kalimat nomor 3. Pedagang kaki lima dan asongan adalah, ada kata adalah, ada verba relasional yang menunjukkan kalimat definisi. Berarti soal nomor 7, kalimat pertamanya adalah kalimat nomor 3. Berarti C, D, E itu salah. Tinggal A, B. Ada 35, 352 yang A dan 354 yang B. Coba kita baca kalimat nomor 5. Perbedaan di antara mereka pada cara berdagang yang mereka lakukan. Ya. Hal ini mereka lakukan. Nah, ada kata hal ini. Hal ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Berarti jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Inti paragraf di atas adalah, kalau ada soal inti paragraf berarti kita harus membaca secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah gaya hidup manusia. Hadirnya hotspot, area-area tertentu tempat orang bisa mengakses informasi melalui laptop, membuat para profesional bisa membalas surat elektronik dengan rekan bisnis di kafe, restoran, mal, dan sebagainya. Hadirnya HP dengan berbagai fasilitas di bidang informasi dan telekomunikasi menjadikan HP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia hampir semua kalangan. Inti paragraf di atas adalah, jelas ya jawabannya mudah ya. Apakah kafe menyediakan hotspot sebagai sarana informasi? Jelas tidak. B. Perubahan gaya hidup akibat teknologi informasi dan telekomunikasi? Bisa jadi. C. Kebutuhan berbagai kalangan manusia terhadap fasilitas hotspot dan HP? Tidak ya. Kemudahan mengakses informasi melalui hotspot dan HP? Bisa juga. Perkembangan gaya hidup di kota besar karena adanya hotspot dan HP? Bukan ya. Berarti jawabannya adalah perubahan gaya hidup akibat teknologi informasi dan telekomunikasi. Sekarang soal nomor 9. Pernyataan yang sesuai dengan isi matrik di atas adalah, kalau kalian memang benar-benar jeli, kalian harusnya dengan soal semacam ini mudah menemukan jawabannya, yaitu jawabannya adalah E, karena A, B, C, D jelas di situ salah. Kalau kalian jeli ya, kalau pernyataan yang sesuai harus memerlukan kejelian yang khusus. Sekarang soal nomor 10. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah, nah kita disuruh untuk melengkapi paragraf rumpang. Coba kita baca teksnya. Karena pos pendapatan tiap bulan sudah jelas, mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai tentu akan lebih mudah membuat anggaran belanja keluarga dan mengatur pengeluarannya. Biasanya akan lebih sulit membuat anggaran belanja bagi mereka yang berpenghasilan tidak tetap. Perlu diketahui penghasilan boleh tidak tetap, tetapi pengeluaran rutin harus tetap. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf numpang di atas itu yang mana? Apakah disinilah perlunya sikap hati-hati? Jelas bukan. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa dibuat. Karena perlu diketahui penghasilan boleh tidak tetap, tetapi pengeluaran rutin harus tetap. Jadi terlihat ya jawabannya yang B ya. Kalau yang C, dengan demikian kita perlu berpikir cerdas.
Tidak juga. Namun itu tidak menjadi persoalan bagi PNS, tidak nyambung. Banyak yang mengerutkan kening untuk berpikir, itu juga tidak nyambung. Berarti jawabannya adalah B. Semoga pembahasan saya ada manfaatnya untuk kalian. Jika kalian masih mau belajar silahkan. Kalau sudah lelah dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya juga saya serahkan kepada kalian. Kalian sudah dewasa, sudah bisa menentukan hidup kalian masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.